Ya, halo kan. Coba lagi dengan saya Mas Prap ya. Ya, seperti halnya ini ada yang bertanya mengenai puli depan. Ya, pertanyaannya adalah ini. Bang, gimana misalnya bubut derajatnya hanya satu sisi saja? Hanya satu yang dibubut. Ini kan gini ya. Kipas puli, rumah roller. Nah, ini hanya salah satu saja. Ini atau ini. Efeknya gimana? Yang paling utama jelas adalah vibrat gak mau naik ya, vibrat tidak mau naik yang pertama gitu. Nah, yang kedua getar, ada di vibrat seperti itu ya, getarnya di kecepatan menengah biasanya karena gripnya jadi kurang pas ya kanan dan kiri. Tapi untuk akselerasi dia masih baik-baik saja selama bubutnya itu bejo ya. Ya otomatis kan hanya faktor-faktor bejo-bejoan lah ya. Dan paling ya kalau saya buat kayak gini ada yang insinyur melihatnya ya paling ketawa. Ya bagaimana tidak, misalnya di sini sama sini derajatnya berbeda, pasti adalah suatu hal yang kurang tepat ya. Seperti halnya itu. Nah, seperti halnya gimana contohnya itu yang dikatakan seperti halnya. Nah, ini adalah bagian puli depan ya. Ini contohnya aja ya, contohnya kayak gini. Ini kan jalan. Kalau dia tuh idle biasanya di segini. Kalau idle tuh kayak gini ya, biasanya naik turun. Kalau udah ini, kalau pas gas pertama ini dia hanya sampai di ini yang hitam ini loh, kelihatan toh yang sisi hitam. Nih sisi hitam, dia nggak bakal sampai turun sampai gini, itu nggak bakal, pasti dia hanya sampai di sini. Nah, saat akselerasi berarti itu sebatas sampai ini doang nih. Nah, Bang, gimana contohnya lagi? Contoh lagi Bang. Oke. Ini ya, contohnya kan ada belt gini, belt kan di sini. Nah, misalnya hanya salah satu sisi aja yang dikerok, maka nanti dia larinya akan gini. Tapi realitanya tuh bisa sampai gini loh, sampai Nah, buktinya apa ini? Buktinya jadi sini. Belt hanya sampai di sini ya. Belt hanya sampai di sini. Ini punya kaseter Vario 125 ya. Dia sampai di sini, nggak bisa sampai naik. Nah, kok tahu Bang? Nah, ini saya mencoba pembuktian, di mana pembuktiannya itu adalah ini saya bubut sampai putih kayak gini. Sampai putih kayak gini ya. Saya bubut sampai putih kayak gini. Dan ternyata yang hitam itu yang bergesekan dengan ini hanya sampai sini. Kok ini bisa hitam bisa putih? Nah, saya melakukan riset kecil-kecilannya, yaitu dengan cara ini apa namanya? Yang ini saya bubut putih sampai putih kayak gini. Nah, baru yang ini beltnya saya kasih grease. Kalau grease ketemu dengan ini kan pasti kebakar. Nah, kalau kebakar grease ini beltnya kasih grease dan kebakar akan jadi hitam seperti ini. Ya memang kalau nggak pakai grease pun akan jadi hitam ya, tapi kalau pakai grease lebih cepat. Nah, ini hanya guna untuk apa, penelitian saya aja ya, penelitian kecil-kecilan. Nah, terus lah ini kan coklatnya hitamnya sampai atas ini Bang. Jadi yang sini bisa sampai naik, sini enggak, misalnya gini. Nah, berarti ini beltnya kalau dari sini bisa naik sampai kayak gini, yang sini enggak, jadi kayak junjing gini Bang, kayak junjing gini, enggak. Ini yang kipasnya ini original apa adanya, enggak saya apa-apain, enggak saya bubut, dia bisa sampai naik. Tapi kalau yang ini saya bubut, saya derajat, dia hanya sampai segini, 13,5 ini kan. Ini 13,5 derajat seperti ini. Otomatis dia hanya kan enak untuk akselerasi. Ya, karena bisa terbaca di sini, dia mentok hanya sampai di sini ya. Kecepatan menengah dia udah mentok. Jadi ini hanya, kalau menurut saya hanya enak untuk akselerasi. Coba nanti kita pembuktian ya. Realitanya seperti itu. Dan misalnya ini juga dibubut, ini dibubut. Nanti kalau lepas gini rollernya muntah nggak Bang? Enggak lah. Kan ini hanya sebatas sampai sini. Nah, itu lihat tuh, hitam-hitamnya yang di bosnya ini ya. Sampai sini. Nah, hanya sampai sini mainnya. Ini akselerasi itu paling turun tuh sampai segini. Sampai mentok, maksudnya sampai saat kecepatan rendah tuh hanya segini. Nah, nih bukanya sampai kayak gini. Ini masih terlindungi oleh ini ya, nggak jebol. Ibaratnya ini crankcase ya, ini crankcase-nya kayak gini. Kalau pas akselerasi kan di bawah. Nah, belt akselerasi di bawah, tapi begitu top speed dia akan naik ini neken naik. Nah, namun permasalahannya adalah ketika kayak gini
ketika seperti ini itu dia hanya mentok di sini. Nah, dia hanya mentok di sini. Ini udah error, udah terjadi error. Dia nggak mau naik lagi. Ya. Dia nggak mau naik lagi. Karena apa bang ya? Karena itu derajat yang nggak sesuai antara kanan dan kiri. Makanya kalau lebih baik jangan di sudut sampai 14 ke bawah. Itu hanya untuk akselerasi. Nah, ada lagi yang bertanya, bang, kebanyakan orang-orang tuh dibubut biar kenceng. Ya kalau bubutnya di sini, di ini ya, di yang mana tadi? Nah ini dibikin interlock kayak di PCX saya itu. Sini ada jalur got air seperti got air. Begitu juga dengan ini ada jalur penyesuaian juga di sini. Selingkaran ini ya. Gitu. Dia jadi lebih masuk gini. Ya otomatis kalau lebih masuk gitu, bed bisa lebih naik. Jadi kalau misalnya mau dibubut derajatnya gini sambil namanya itu adalah interlocking. Nah itu interlocking itu, maka meskipun beltnya ke bawah enak, dia juga atasnya juga lebih enak. Karena kenapa? Karena ininya itu bisa lebih menjepit, dengan diimbangi bobot yang benar. Jadi kalau misalnya tekniknya interlock itu jadi atau pas bejone jadi, karena nggak semuanya bisa jadi ya, setiap motor berbeda. Misalnya bisa jadi, maka motor niaga kelas niaga 125 cc sampai 160 itu bawah tengah atasnya bisa jadi diimbangi dengan upgrade mesin gitu. Tapi itu sangat susah ya, terutama di motor PCX saya harus meracik CVT yang bagus. Jadi misalnya banyak mungkin dari channel lain bilang kalau mengincar bawahan ya bawahan aja, mengincar atasan ya berarti top speed, pilih salah satu. Nah itu kalau misalnya di interval center looking, insya Allah bawah tengah atasnya bisa, meskipun nggak terasa secara signifikan, hanya lebih berasa sedikit kalau mesin motor standar. Diimbangi dengan puli belakang, nah itu meraciknya itu yang susah. Terkadang banyak hal seperti sepele ya, meracik gitu tuh, tapi ternyata itu nggak sepenuhnya akurat ya, karena kita hanya disodorkan part yang PNP seperti halnya puli PNP, per CVT PNP hanya di 1000, 1500, 2000. Ya misalnya memang motor settingannya pas di 900 rpm, nggak sampai 1000, gimana? Pasti gitu kan, ada missnya juga kan. Nah seperti halnya begitu. Jadi ini hanya akan getar, kalau misalnya nggak sesuai hanya akan getar. Dan enak untuk bawahan aja, bawahan lembut, enak, lembut, halus, tengah atas, zong gitu ya. Sama halnya kayak di derajat kanan kiri, hampir sama. Itu kalau yang dirubah derajatnya puli yang rumah roller. Nah kalau yang kipas di derajat ulang gimana bang? Nanti hanya akan gini ya, hanya akan berenjul ini, nggak sesuai kayak gini, hanya akan berenjul kayak gini. Ini mohon maaf kamera saya agak rada error ya, hanya akan berenjul, banyak berenjulan kalau nggak sesuai yang dari yang kiri. Kok bisa bang beda kanan kiri? Nggak tahu ya, realitanya pas udah dibuka kayak gitu. Ini sama saya tuh lupa ini di derajat berapa, ini kayaknya standar tapi dulu pernah saya derajatin. Mohon maaf tadi kalau saya di awal bilang nggak saya derajat, tapi ini kayaknya dulu saya derajat, hanya sedikit berkurangnya. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung, sama saya juga bingung. Soalnya gini, saya bukan ahli per CVT-an ya, saya bukan ahli, hanya suka meriset dan belajar, dan hanya suka mengulas dari yang dikatakan channel YouTube A, B, C itu apakah benar, apakah sesuai, dan apakah memang begitu realitanya, nggak ada penyelesaian yang lebih baik. Nah, saya suka mencari tahu yang situ. Nah, jadi misalnya ada yang berkata ini ahli CVT, ya itu mohon maaf ya, itu berlebihan, saya nggak seperti itu, hanya mengulas apa adanya ya. Oke, mungkin gitu penjelasan dari saya. Kalau di derajat ulang banyak negatifnya, lebih baik jangan dirubah sudut menjadi 14 derajat ke bawah, maksimal 14 derajat aja udah cukup ya. Kalau pengen lebih akselerasinya ya kasih aja ini toh, ini ring bowser. Efeknya sama aja, efeknya sama aja ya. Efeknya kasih ini sama di derajat ini, yang saya rasakan sama. Kalau ada yang bilang beda, mohon maaf,
ya. Saya kurang setuju dengan pernyataan Anda. Ya, karena saya bukan bengkel dan bukan ahli, saya hanya sama-sama orang awam yang mencoba menjelaskan atau mereview atau apakah benar yang dikatakan seperti itu, ya begitu. Mohon maaf kalau saya mematikan pasaran atau merubah pandangan pasaran, tapi sepertinya tidak ya, karena yang nonton video saya baru 1000. Ya oke gitu, terima kasih, sampai jumpa. Kan jumpa lagi dengan saya. Nah, ini apa? Saya mau memberikan review ya. Kalau tadi yang kita bahas itu apa? Derajat antara kipas kuli depan sama rumah roller. Itu tuh derajatnya itu antara kipas sama rumah roller tuh nggak sama. Misalnya yang kipas original 14 derajat lebih, sedangkan yang kanan atau yang rumah rollernya dikurangi derajatnya jadi 13,7 atau 8, jadinya kayak gini. Ini hanya enak di kecepatan 20 sampai 50. 20-50 itu enak, responsif. Nah, tapi ketika 60 dia getar. Getarnya tuh kayak selip gitu loh. Tapi kadang ya enggak. Nah, ini getar nih. Getarnya tuh kayak der. Beltnya tuh nggak imbang, selip gitu nih. Kalau di bawah 40 gini enak, malah enak, nggak tahu ya, ini yang saya rasakan gitu, malah enak buat nyelip, masih enak. Tapi kecepatan tingginya sampai 60 lebih sampai 80 lebih itu jadi nggak enak, jadi kurang enak. Ini dia getar lagi, getarnya kayak selip gitu loh, kayak berasa ada yang selip, tapi dikit sih. Kalau akselerasinya jadi enak ya, habis nikung rebah gitu, ini berdiri nikung lagi, gitu enak. Nah, ditarik pol gini, dia enaknya tuh buat akselerasi doang. Buat top speed jadi kurang enak. Jadi gitu ya reviewnya ya. Oke.